Kalau terakhirnya kompak pasti alhamdulillah. Yang kami muliakan dan yang kami hormati para alim, para kiai, para ustaz, wabil khusus ini ada orang tua kami namanya Abah Mahrus. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tadi Bapak Ustadz yang baca Yasin, alhamdulillah bacanya mantap, enak, pas tajwidnya. Jangan lupa nih Sohibul Fed, namun semaca Yasinnya pasang biasa kilorok, semaca tahlil Ustaz Riki juga biasa kilorok, Ustaz biasa berapa bu? Telur. Alhamdulillah. Dia dusun tapi dia diam di rumah ayu, apa keliling-keliling. Dan juga Sohibul Fed yang dalam hari ini Bapak Dairobi Salim, yang pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka takziah dan juga sekaligus haul dalam rangka memperingati istri tercinta beliau yang bernama Dian Maya Rahayu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa daripada almarhumah, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah tempatkan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan Bapak Dai ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu, diberikan kesehatan dan juga diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal. Dan juga cepat dicarikan ganti jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Soalnya jarang bu, lama-lama ditinggal wong wadon ya, jarak setahun jarang yang belum nikah lagi. Kebanyakan tanah kuburan ini durung garing, kembang durung layu, selanang wis rabi mati. Kebanyakan mengkonon. Di sini pacaran aja sih, Bas. Orang kampung. Tapi ngerti bahasa saya ya. Jadi kebanyakan seperti itu. Ditinggal istrinya belum 40 hari sudah rabi mati. Tapi si Dai luar biasa. Masih menunggu apa namanya calon penggantinya yang apa ini Pak Dai? Yang belum pasti ya. Apa belum move on? Ya bu. Move on. Sulit melupakan dia. Jadi bahasa sekarang kan move on. Bapak Ibu jamaah Yasin, jamaah Taziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul mulai tadi baca Yasin, kemudian baca tahlil dan juga doa yang dikhususkan oleh kita semua untuk Dian Maya Rahayu. Nah, kumpulnya kita di sini, membaca doanya kita di sini, pasti kata Allah dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini orangnya saya lihat dari ujung ke ujung lebih dari 40. Betul Bu? Betul ya Pak? Lebih dari 40. Kalau lebih dari 40 itu ada satu doa yang dikabul, ada satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, la yajtami'u qaumun muslimun fayad'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum illa stajaballahu du'a'ahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul kemudian salah satunya membaca doa dan yang lainnya mengaminkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi pasti Pak, kalau kita kumpulnya kebaikan ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Banyak orang yang mengatakan acara seperti ini, banyak yang apa namanya jadi aku tadi depan meja membid'ahkan. Kayaknya kalau di pasar tuh ini kayak terus ada ibu-ibu bu karena sesuatu yang seperti ini adalah sesuatu yang baik. Tadi baca Quran, Pak. ya bagus bagi Isa memang Baca tahlil isinya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu juga dalam rangka mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah Yasin, jamaah Taziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak panjang lebar yang saya sampaikan ini. Namun saya tanya dulu sama ibu-ibu ini, Bu, ngobrol aja nih Bu. Mau ceramahnya yang panjang apa yang pendek Bu? Mau yang panjang? Iya, jadi kalau mau ibu itu senang yang panjang Pak. Panjang. Kalau bapak-bapak enak yang panjang apa yang pendek Pak? Bapak Ibu jamaah taziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mau kemana dia? di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Kemana? di situ dijelaskan innal qabra yunadi kulla yaumi khamsa maratin. Sesungguhnya kubur itu mengumandangkan dalam setiap harinya 5 panggilan. Jadi kubur itu Pak manggil Pak. Cuman kita akan lari. Nggak bisa dengan manusia ini. Nah, apa yang dipanggil oleh kubur? Di situ kubur memanggil ana baitul wahdah wal wahsya. Kata kubur Pak, nyeluk manggil. Aku ini adalah rumah kesendirian dan juga aku ini adalah rumah kesepian. Faj'al laka munisan bi qiraatil Qur'an. Maka bawalah temanmu di dunia dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi teman kita di kubur itu baca Quran Pak. Kalau kubur kita mau terang, kalau kubur kita mau terasa nikmat, maka banyak-banyak kita baca Quran. Bu, Bu, sehari dapat berapa juz kalau baca Qurannya? Setiap sholat 2 lembar sehari? Enggak, setiap sholat 2 lembar. 1 lembar? Setiap sholat, habis ada Setiap sholat 1 juz. 1 lembar, alhamdulillah. Masih mending Bu baca 1 lembar. 2 lembar. Bapak-bapaknya satu harinya baca Quran berapa juz Pak? Pak, makan baik sih Bapak. Kita ceramah Bapak makan baik. Berapa juz Pak? Baca Quran. Baca Qurannya berapa juz? Oh enggak kata Bapak ini. Jadi kebanyakan manusia sekarang ini lebih banyak baca Kalau 1 waktu 2 lembar, 5 waktu 1 juz dapat. Betul Bu ya? Lebih banyak baca Facebook, Instagram dibanding baca Quran. Sedangkan Al-Quran yang kita baca akan menemani kita di alam kubur. Yuk kita resapi mulai malam ini. Kalau sudah dengar ilmu yang dapat disampaikan ini, dipraktekin. Minimal Pak 1 hari itu 1 ayat. Tapi sholat misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dah, Shadaqallahul Azim. Tapi sholat tadi asar Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul Azim. Jadi kalau misalkan 5 waktu 5 alhamdulillah, betul nggak? Kadang-kadang kita ini sering lupa. Kemudian yang kedua apa kata kubur manggilnya? Ana baitul zulmah. Aku ini rumah kesendirian kata kubur. Panggil Pak kubur dia di sana, di sini kuburan Pak di sini Pak.
di belakang sana. Alah kamu. Ana baitul zulmah, aku ini adalah rumah kegelapan. Banawiruni bikian billahi, maka terangilah aku kata kubur dengan bangun Bapak bangun malam. Kak, Tahu bangun malam. Pas pipetnya mana? Sholat dah Kak. Oh yo, kencing Pak. Jadi kata Quran kalau kubur kita kotor, terangnya itu bukan pakai katroma, bukan pakai lampu, bukan pakai handphone, tetapi cara menerangi kubur dengan kita bangun malam, sholat tahajud, sholat hajat minimal 2 rakaat. Misalnya nggak sempat sholat nih, bangun. Misalnya Pak, minimal baca istighfar sama sholawat Nabi. Astagfirullahaladzim. Setidaknya ada yang mengingat kepada Allah. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau misalnya kira-kira nah dengan bangun seperti itu latihan, tatkala besok hari lagi maka kita terbiasa bangun malam, maka nanti Allah mudahkan kita untuk bangun sholat. Itulah yang dapat menerangi kubur. Kemudian apalagi kata kubur yang ketiga, ana baitul turab, aku ini adalah rumah tanah. Kata kubur lagi, atas tanah, samping tanah, kiri tanah, bawah tanah, semuanya tanah. Apa kata kubur? Fahmil firash bil amali soleh. Bawalah kasur, kata kuburan. Suruh bawa kasur kita Pak. Cuman kasur kalau di kuburan itu bukan spring bed, bukan apa namanya, bukan kasur apa namanya yang dilipat itu Bu, yang ditiup. Busana itu apa namanya itu? Hohoa. Hah? Bukan Bu, yang ditiup itu Bu, kasur yang ditiup itu Bu. Hanok. Ya pokoknya kasur itulah. Jadi bukan suruh kita bawa kasur itu, namun di dalam kubur agar kita terasa nyaman, terasa enak, maka banyak kita melakukan amal soleh, bantu tetangga, amal soleh Bu. Kadang-kadang mohon maaf nih, kita ya sholat masjid, pulang masjid, cuman kadang-kadang ada tetangga yang sakit ya. Ada tangga yang sedang terlilit hutang, kita biarin aja, benar kan? Kita kadang-kadang lupa. Sementara kalau kita membantu daripada tetangga yang kesusahan, maka kita pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita di padang mahsyar. Kita kadang lupa Bu, tetangga kita ada yang kelaparan, ada yang sakit, kita kan cocok sholat kayaknya ya. Masjid bukan nggak boleh sholatnya kewajiban, tapi bagaimana kita dapat peduli dengan tetangga kita. Misalnya masjidnya sudah makmur, masjidnya misalnya sudah makmur, kalau misalkan ada yang terlilit hutang, pinjam uangnya Pak, dengan syarat tertentu misalnya. Begitu cara memakmurkan masjid. Dengan cara tertentu, dengan syarat tertentu, misalnya kamu harus pulangin, kamu balik kita bisa pinjam hutang 5 juta, bayar hutang kamu. Daripada kalau misalkan dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim, itu juga mirip Pak. Jadi kalau orang yang rajin melazimkan melanggengkan baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu insya Allah di alam kubur kita, maka kita akan selamat dari cacing yang makan, dari kalajengking yang makan menggigit tubuh kita, dari apa namanya sujratul aqra yang dapat memangsa daripada tubuh kita. Itulah ada penawar daripada di dalam alam kubur. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kata kubur memanggil, ana baitus su'al munkar wa nakir. Aku ini adalah rumah pertanyaan munkar dan nakir. Kubur manggil itu fakir ala dhahri bi qauli la ilaha illallah. Maka perbanyaklah di atas kuburmu, kata kubur di dunia maksudnya, bi qauli la ilaha illallah, dengan kamu banyak mengucap la ilaha illallah,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dialah Tuhan yang Maha Esa, perbanyaklah mengingatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Banyak ibu baca zikir la ilaha illallah minimal 100 kali yang disolat. Itu untuk melatih hati kita, kalbu kita. Tatkala malaikat Israel jemput kita, lidah kita terbiasa mengucap kalimat la ilaha illallah. Gampang pak kalimat la ilaha illallah ini yang akan membiasakan kita nanti tatkala malaikat Israel nyabut nyawa kita. Kalimat yang gampang namun timbangannya besar, pahalanya besar. Ini contoh nih, ditutup lidahnya kalimat ibu. Masih bisa. Bibir atas sama bibir bawah enggak ketemu nih, enggak bisa nempel. Sekarang telur kejang badannya bu, tapi masih bisa ucap kalimat la ilaha illallah. Bisa, betul. Kalimat yang gampang namun pahalanya besar. Itu kan untuk apa? Latihan hati kita. Maka jangan heran kalau melihat kalimat di sini la ilaha illallah. Itu satu hubnya cintanya kepada Allah Subhanahu. Ganggu imiknya bisa mana kayak ibu. Terusin nggak bu? Terusin nggak ceramahnya ibu? Kita kurang jauh sana. Terus. Sip. Gitu ya. Bapak Ibu jamaah Yasin, jamaah Taziah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita memperbanyak amal soleh? Dengan cara apa? Yang pertama, jangan sekali tinggalkan kita yang namanya sholat. Ini pesan nih kepada keluarga di Bapak Dai, jangan sekali kita meninggalkan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia kafir. Jangan dalam kitab Tadbir Qaul dari situ. Orang yang meninggalkan sholat itu jelas dia terang-terangan kafir. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang yang meninggalkan sholat subuh satu kali. Nih bu, dengerin bu. Orang yang meninggalkan sholat subuh satu kali dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam selama 30 tahun. Yang mana waktu 30 tahun itu sama dengan 60.000 tahun waktu di dunia. Satu sholat subuh. Dan orang yang meninggalkan sholat zuhur satu kali dengan sengaja, maka dosanya sama, dia seperti membunuh umat muslim 1000 orang. Satu aja. Dan orang yang meninggalkan sholat asar satu kali dengan sengaja, maka dosanya sama, dia seperti meruntuhkan Ka'bah. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang meninggalkan sholat maghrib satu kali dengan sengaja, kalau dia laki-laki maka dia sama dengan berzina kepada ibunya. Kalau dia perempuan maka sama dengan zina kepada bapaknya. Ingatin bu anak kita bu, karena sampai meninggalkan sholat maghrib, dosanya paling besar sholat maghrib karena berat. Satu kali orang meninggalkan sholat maghrib dosanya sama. Kalau dia perempuan zina sama bapaknya, bapak kandungnya. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki zina sama ibu kandungnya. Dan orang yang meninggalkan sholat isya satu kali dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho tinggal di muka bumi ini. Allah, kita makan di muka bumi ini, kita minum, kita cari penghasilan, cari pekerjaan dan sebagainya, Allah tidak akan pernah ridho. Kalau Allah tidak ridho, maka hidup kita tidak akan pernah Bapak Ibu jamaah Yasin, jamaah Taziah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tidak panjang lebar yang dapat saya sampaikan, karena juga ini besoknya sudah nunggu akuntansi ya Bu ya, ya Pak. Iya, jangan lupa nanti misalnya duanya Pak Yasin yang paling dua cinta ya. Lucu deh. Ya Bu ya, ikan sepat, ikan gabus, Makin buah cepat, makin bumbu gabung. di dalam kresek, lebih cepat, lebih bagus, sepat besek sudah minggu. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.